Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar sedikit mengenai isi kandungan dan hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Humazah. Nah, surah Al-Humazah ini sendiri memiliki arti pengumpat. Nah, surah Al-Humazah artinya adalah pengumpat, yaitu diambil dari ayat pertama surah Al-Humazah itu sendiri. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, diambil dari situ ya. Kemudian surah Al-Humazah ini adalah surah pada urutan ke-104 dari 114 surah yang di Al-Qur'an dan terdiri dari 9 ayat. Kemudian termasuk dalam surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekkah. Nah, ini mengenai surah Al-Humazah. Kemudian kita belajar sedikit mengenai isi kandungan surah Al-Humazah, yaitu berisi tentang ancaman terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, juga suka mengumpat atau berbicara yang kotor atau berbicara yang buruk, dan juga ancaman terhadap orang-orang yang suka mengumpulkan harta tetapi tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan, menolong orang ataupun bersedekah, membangun masjid misalnya. Nah, itu termasuk digunakan jalan Allah Taala. Orang tidak menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan ancaman. Nah, kemudian kita bahas mengenai hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Humazah ini sendiri. Nah, ayat pertama berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Nah, pada lafaz wailul di sini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kenapa dibaca idgham bila gunnah? Karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka cara bacanya adalah dhammah tanwin ini dimasukkan ke huruf lam. Jadi bacanya wailul li, bukan wailun li. Nah, seperti itu. Kemudian lafaz humazatil ini juga sama, hukumnya adalah idgham bila gunnah karena masih ada tanwin di sini, yaitu berupa kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam, sama seperti ini. Bedanya ini dhammah tanwin, ini kasroh tanwin. Cara bacanya pun sama, dimasukkan tanpa mendengung. Kemudian lanjut ke ayat kedua, yaitu alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, lafaz alladzi itu hukumnya adalah mat tabi'i atau mat asli. Kenapa dibaca mat tabi'i? Karena ada kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, cara bacanya adalah dipanjangkan selama satu alif ataupun dua harokat, itu sama. Nah, kemudian pada lafaz ma ini hukumnya sama, mat tabi'i. Kenapa sama? Karena di sini ingat, lihat ada fathah bertemu dengan alif, maka mat tabi'i. Panjangnya juga sama, satu alif atau dua harokat. Nah, kemudian pada lafaz lawwa ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, maka cara bacanya adalah dimasukkan dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah tadi dimasukkan tanpa dengung, kalau idgham bi gunnah dimasukkan dengan dengung. Lawwa, jadi ditahan. Kurang lebih selama 2 harokat. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya yang berbunyi yahsabu annama lahu akhladah. Nah, lafaz anna di sini hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau bacaan gunnah. Kenapa dibaca gunnah? Karena setiap huruf nun bertasydid ataupun mim bertasydid itu harus dibaca gunnah atau didengungkan. Jadi ditahan, bukan sekedar bukan sekedar ana, tetapi anna. Nah, jadi ditahan. Kemudian pada lafaz ma ini juga sama, hukumnya adalah mat tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafaz lahu itu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa dibaca mad jaiz munfasil? Karena di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah tetapi berlainan kalimat. Nah, hu ini hukumnya sebagai mad tabi'i karena berharokat dhammah yang terbalik. Kemudian setelah hu ada lafaz alif ini atau hamzah ini, tetapi ini kan beda kalimat. Nah, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Cara bacanya adalah dipanjangkan selama satu alif
2 alif atau 2,5 alif, ataupun sama dengan 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Nah, kemudian lanjut ke ayat berikutnya yang berbunyi kalla layumbadanna fil hutamah. Nah, oke, kita kupas sedikit mengenai tajwidnya. Nah, pada lafadz kalla ini hukumnya matobi juga ya. Udah kita bahas seperti huruf ma ini ada fathah yang bertemu dengan alif, itu pasti matobi'i. Kemudian dibaca panjang 2 harokat. Nah, kemudian pada lafadz layunba ini hukumnya adalah iklab. Kenapa dibaca iklab? Karena dia di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, maka hukumnya adalah iklab. Nah, ini kenapa ada huruf mim? Nah, inilah tanda iklab. Karena jadi huruf nun ini diganti menjadi huruf mim. Bacanya bukan layunba, tetapi layumba. Nah, yumba menjadi huruf mim, nunnya jadi mim. Ya, seperti itu. Kemudian pada lafadz danna ini juga sama, ada nun bertasydid berarti gunnah musyaddadah. Kemudian lafadz filhu. Nah, ini sebenarnya hukumnya adalah matobi'i ya, ada kasrah bertemu ya sukun. Nah, berhubung di sini ada huruf yang sukun juga di depannya, maka hukum matnya hilang. Jadi masuk ke huruf yang disukun di depannya. Nah, lafadz alhu ini hukumnya adalah al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Kenapa dibaca al-qamariyah? Karena ada alif lam bertemu huruf ha. Huruf ha ini termasuk huruf qamariyah. Cara bacanya adalah alif lam dibaca dengan jelas. Filhu. Nah, berarti kan jelas huruf al-nya itu. Nah, lanjut ke ayat berikutnya. Yang berbunyi wa ma adraka mal hutamah. Nah, lafadz adra. Nah, kita langsung lanjut ke adra ya. Karena wa ma ini sebenarnya sama. Ini adalah mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i, ini mad tabi'inya huruf ma ini, kemudian ada alif atau hamzah yang berlainan kalimat dengan ma. Mad jaiz munfasil. Nah, kita bahas yang adra. Adra hukumnya adalah qalqalah sugro. Kenapa? Karena di sini ada huruf qalqalah yang mati asli. Huruf qalqalahnya berupa huruf dal. Huruf qalqalah ada 5, diingat-ingat ya pembahasan sebelumnya. Jadi setiap huruf qalqalah atau bacaan qalqalah maka dibaca memantul. Nah, kemudian lafadz malhu ini juga sama, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mohon maaf, hukumnya adalah al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Seperti yang ayat sebelumnya tadi, itu ada alif lam bertemu dengan huruf ha. Kemudian ayat berikutnya, narullahil muqadah. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i. Kenapa dibaca mad tabi'i? Karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian hilmu hukumnya adalah al-qamariyah. Kenapa dibaca al-qamariyah? Karena ada alif lam bertemu huruf mim. Nah, alif lamnya baca jelas. Mu hukumnya adalah mad tabi'i karena ada dhammah tanwin. Ada dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ayat berikutnya berbunyi allati tattali'u 'alal afidah. Nah, allati ini hukumnya adalah mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, ini dua ayat ini tidak saya kasih keterangan ya, karena hukumnya sama-sama semua. Kemudian tattali'u 'alal a ini juga hukumnya adalah al-qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan alif. Nah, jadi huruf alif lamnya dibaca jelas. Oke, lanjut ayat berikutnya. Ayat berikutnya berbunyi innaha 'alaihim muqsadah. Nah, lafadz innaha, inna ini hukumnya sama seperti tadi, nun bertasydid adalah gunnah musyaddadah, harus digunnah atau didengungkan. Kemudian ha hukumnya adalah mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Nah, kita bahas yang ini. Alaihimmu ini hukumnya adalah idgham mimi. Kenapa dibaca idgham mimi? Karena ada huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, maka cara bacanya adalah digunnahkan juga atau dimasukkan ke huruf mim ini, ditahan. Alaihim muqsadah. Nah, seperti itu cara bacanya. Kemudian ayat berikutnya adalah fi amadim mumaddadah. Nah, fi amadim mumaddadah. Fi ini hukumnya adalah mad tabi'i karena ada kasrah
bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian amadim, nah kita bahas yang ini. Amadimmu, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Karena lihat di sini ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim termasuk hurufnya idgham bi gunnah. Maka cara bacanya adalah dimasukkan dengan dengung. Jadi bukan amadimmu, agak ditahan ya. Gunnah itu pasti ditahan. Amadimmu maddadah. Nah, jadi seperti itu ya, penjelasan singkat mengenai hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Humazah ini. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan untuk materi hari ini mengenai isi kandungan dan hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Humazah. Mungkin apabila ada nanti yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan daring atau online.